semuanya, selamat datang di Cakrapod Cakrawikara Indonesia bersama saya Roni dan saya Dirga Ardiansa. Oke, di Cakrapod edisi kali ini akan kita bicarakan apa nih, Ron? ya kali ini kita akan membicarakan terkait RUU Ketahanan Keluarga yang sudah masuk Prolegnas 2020 yang sangat cepat sekali pembahasannya. Benar sekali, ini bahasan yang menarik soal RUU Ketahanan Keluarga karena dia prosesnya begitu cepat. Sekarang sudah masuk proses harmonisasi di Balek. Nah, ini agak kontras ya kalau kita bandingkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang mana malah keluar dari Prolegnas, bahkan ini perlu diupayakan lagi untuk masuk Prolegnas di 2021. Nah, menurut Roni penting sekali juga untuk mencermati tadi kata kuncinya dalam RUU ini adalah sangat cepat sekali untuk dibahas di ini. Itu seperti apa sih Mas? Sangat cepat itu bisa ya? Ya, RUU Ketahanan Keluarga bisa sangat cepat karena pertama, ya dalam Prolegnas Prioritas 2020 dia udah memenuhi syarat formilnya ya. Artinya si pengusul nih, pengusulnya dulu nih kita cek ya. Pengusulnya tadinya 5 orang dari 4 fraksi. 4 fraksi. Sekarang udah ada 1 orang menarik diri, atau 1 fraksi juga menarik diri. Jadinya tinggal 4 orang dari 3 fraksi yang berbeda. 3 fraksi ini, nah fraksinya yang pertama ada fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dan yang ketiga adalah Gerindra. Nah, 3 fraksi inilah pengusul dari RUU Ketahanan Keluarga. Nah, kenapa dia bisa begitu cepat? Karena syarat formilnya udah terpenuhi. Ada pengusulnya, dia udah menyiapkan naskah akademik, bahkan RUU-nya juga sudah disiapkan. Dan ini kita bisa melihat ya jalannya begitu cepat ya karena memang juga ada militansi ya di para pengusul ini dari 3 fraksi ini yang juga punya daya dorong, kemudian sampai saat ini udah ada di proses harmonisasi di Bali. Saya pikir sih itu. Cuman ada beberapa catatan yang buat saya penting juga adalah dia ada beragam versi nih naskahnya. Rani tahu nggak ada berapa versi? Yang sampai saat ini ada 2 versi ya yang saya katakan. Karena yang pertama adalah ketika diusulkan kan masuk Prolegnas dengan sudah ada RUU-nya, dengan sudah ada naskah akademiknya, tanggal 13 Februari pengusul mempresentasikan apa sih yang ada dalam RUU tersebut. Ini versi pertama ya? Versi pertama. Versi pertama RUU-nya adalah versi Februari. Nah, ini yang penuh kontroversi ya. Karena banyak sekali kritikan, RUU ini sangat bias, pasal-pasal yang kontroversial, mengintervensi ranah privat, dianggap negara campur tangan terhadap keluarga, ngurus domestifikasi, suami perannya A, istri perannya B itu diatur sedemikian rupa, sehingga kalau kita bisa lihat banyak sekali kontroversi dalam undang-undang ini dari catatan di draft yang pertama ya. Di draft yang pertama. Nah, yang kedua ini bulan Agustus dan sudah juga dirapatkan lagi masuk di harmonisasi di Balek ya. Saya mau highlight dulu nih Ron. Kayaknya ada kebingungan juga ya di masyarakat ngacu ke draft yang mana. Karena ada 2 versi nih, Februari dan Agustus. Kita coba bedah dulu deh. Bedanya di mana dengan naskah ini dari aspek teknis dan substantif. Aspek teknis dulu ya. Nanti Roni bisa tambahin. Tapi kalau dari aspek teknis, draft Februari dengan Agustus bedanya adalah dari segi jumlah bab dan jumlah pasal nih misalnya. Di draft Februari 15 bab, 146 pasal. Sementara versi Agustus itu udah lebih ringkas. Hanya terdiri dari 12 bab, 66 pasal. Artinya dari 146 pasal di draft Februari berkurang setengahnya menjadi hanya 66 pasal di Agustus. Nah, kalau kita lihat ini adalah begitu mereka presentasi di Balek yang pertama dengan draft Februari, mereka meresponnya dengan mengubah pasal-pasal kontroversial menjadi lebih abstrak sebenarnya. Jadi kata kuncinya yang sekarang ini draft yang versi Agustus jadi lebih abstrak. Itu seperti apa Mas abstrak yang dimaksud? Abstraknya itu tidak mengurangi sisi kontroversinya, tapi secara abstrak yang kita bisa catat di draft terakhir di versi Agustus ini tetap muatannya bertujuan negara mengurusi hal yang sifatnya privat itu tetap. Tapi yang perlu kita tekankan adalah definisi pertama. Definisi keluarga dibuat sedemikian rupa menjadi kaku dan baku.
sehingga dia tidak mengenali keragaman bentuk keluarga, baik definisi, unsur maupun ukuran kebaikan dari keluarga. Nah itu diatur sedemikian rupa sehingga sifatnya seragam. Contohnya nih Ron, keluarga itu dianggap adalah hasil pernikahan yang sah, kemudian hubungan antara ada perempuan laki-laki sebagai suami istri, ayah atau ibu dengan anak-anaknya. Bisa terdiri dari ayah dengan anak, ibu dengan anak, ayah ibu dengan anak-anak. Tapi kita melihat dari definisi problematik di draft RUU terakhir ini karena banyak sekali keragaman bentuk keluarga yang tidak dikenali. Contoh kalau kita misalnya istri saya gitu ya, dia tinggal dari kecil tidak dengan orang tua kandungnya, tapi dengan kerabat. Kerabat itu bisa dengan paman, bisa dengan bibi. Nah ini adalah bentuk-bentuk yang tidak mengenali keragaman. Ketika seseorang, misalnya orang tuanya tiba-tiba pergi atau meninggal, dia harus tinggal dengan kerabat. Undang-undang ini mengenali bahwa keluarga yang berkualitas itu seolah-olah tidak yang seperti itu. Jadi dia mengklasifikasi ada keluarga berkualitas, ada yang nggak berkualitas. Iya benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Dega tadi. Ada satu hal yang ada dalam RUU ini, yaitu penyeragaman menjadi satu yang sangat rigid banget. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana, karena kan di dalam RUU ini juga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat kan Mas. Itu bagaimana dengan individu-individu seperti saya yang belum menikah melihat dari substansi RUU ini gitu. Memang sih ada frase yang cukup mengagetkan bahwa RUU ini hanya mengakui bahwa keluarga lah unit terkecil dan utama dan menjadi subjek dalam pembangunan. Nah artinya apa? Yang Roni tanyakan tadi, kalau seseorang sebagai warga negara tidak berkeluarga, dia rentan untuk tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan keuntungan dan hak sebagai seorang warga negara yang utuh. Sehingga kalau kita bisa lihat, sama-sama sebagai warga negara, orang yang berkeluarga akan mendapatkan insentif lebih banyak. Ini kan diskriminasi, bias sebenarnya kan. Sebagai warga negara, sebenarnya tidak berkurang haknya dengan atau tidak berkeluarga. Jadi hal yang diimajinasikan, hal yang dibayangkan ketika kita berkeluarga dengan keluarga-keluarga yang lain itu tidak sama. Jadinya tidak bisa diseragamkan sebenarnya. Jadi ketika menjadikan keluarga sebagai unit terkecil dan utama, yang terjadi penyeragaman, inilah yang menjadi problem RUU ini. Karena yang kunci yang tadi juga muncul adalah bagaimana negosiasi muncul dalam keluarga itu sendiri sangat beragam sekali. Mungkin nanti Roni misalkan nanti mau berkeluarga, ada imajinasi sendiri bagaimana nanti saya juga melakukan negosiasi dengan keluarga. Tapi kan bahaya juga tuh ruang negosiasi, karena RUU ini justru tidak mengenali potensi keluarga sebagai ruang di mana terjadinya kekerasan seksual misalnya orang-orang terdekat. Karena kita bisa lihat bahwa keluarga ini dianggap subjek utama dan terkecil, seolah-olah semua keluarga itu seragam sebagai ruang yang aman juga. Sehingga dia tidak mengenali bahwa di tengah kondisi pandemi misalnya ada data menunjukkan kekerasan berbasis rumah tangga, KDRT. Keluarga ini juga perlu dilihat sebagai sebuah ruang negosiasi. Dia tidak bisa kemudian perempuan tugasnya A, laki-laki tugasnya B. Nah, kalau dia diseragamkan, potensi terjadinya konflik di dalam keluarga malah justru tinggi karena dia seolah-olah diatur sedemikian rupa. Padahal sebenarnya ada ruang-ruang negosiasi, ada kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya bisa sangat cair. Bahkan membayangkan ya keluarga itu berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati oleh anggota-anggota keluarganya gitu ya. Mungkin sebagai penutup, Ron, kalau menurut saya sih yang paling utama adalah RUU ini ketahanan keluarga tidak layak sebenarnya ada di level undang-undang. Dia kalau memang mau dilakukan ya baiknya dalam bentuk program saja, kementerian tertentu melakukan sebuah program pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, silahkan. Tapi kalau udah di level undang-undang, dia berpotensi mendiskriminasi, seperti yang Roni bilang, hak-hak warga negara ada yang potensial tidak diberikan hanya karena tidak berkeluarga. Kalau berkeluarga dapat insentif, kalau enggak.
Nah, selain soal penyeragaman, soal upaya negara mengintervensi hal yang sifatnya privat, saya pikir undang-undang ini atau RUU ini tidak bisa menjadi undang-undang karena dia terlalu tinggi. Sebaiknya dalam bentuk program saja sih, kalau buat saya ya. Wah, menarik sekali dan banyak sekali pembahasan yang ada dalam RUU yang kontroversial ini ya, Mas. Tapi mungkin kita sudah aja untuk kita akan diskusikan lagi ke itu dan tema-tema berikutnya yang lebih menarik. Tapi catatan buat RUU ini kita pantau dan kawal sama-sama agar nggak tiba-tiba disahkan. Karena ya kita harus lihat geraknya begitu cepat. Berbeda dengan RUU yang justru kita sangat butuhkan ya, penghalusan kekerasan seksual dengan data empirik kekerasan seksual yang begitu banyak, tapi ini tidak berjalan semulus RUU KK. Saya pikir itu dulu. Kita akhiri. Sampai jumpa di Cakrapot berikutnya. Bye.